Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ala yang kalian rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk bisa tetap menjalankan kewajiban salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin Selasa pagi, yaitu tentang fikih. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan, kita limpahkan kepada qudwatul hasanah, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, beberapa waktu lalu kita sudah membahas ba'da maghrib terkait dengan fadilah Ramadan. Ada pembahasan yang tertunda yang harusnya dibahas minggu lalu, tapi karena hujan, qadarullah, tidak sempat kita bahas, yaitu tentang permasalahan fikih puasa atau fikih Ramadan. Ini sesuatu yang penting untuk kita bahas, sebagaimana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa seorang muslim itu dia beramal setelah dia mengilmui terlebih dahulu, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, satu babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab berilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap, sebelum dia mengamalkan suatu amal ibadah. Ma'asyiral muslimin, Ramadan sudah di depan mata. Mungkin sebagian kaum muslimin mungkin sudah sholat besok, nanti malam, ya. Tapi kita sebagai Ahlus Sunnah yang mengikuti pemerintah, ada baiknya kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Sekaligus pembahasan fikih. Pembahasan pertama yaitu tentang tata cara menentukan awal Ramadan. Allah SWT firman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang berada di suatu negeri dan dia mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Itu diwajibkan baginya berpuasa. Rasulullah SAW juga telah mengajarkan kepada umatnya bagaimana tata cara menentukan awal Ramadan. Kalau Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghummiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kata Nabi SAW, berpuasa itu menentukan awal bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, bukan dengan keberadaan hilal. Ini dua hal yang berbeda. Hilal itu ada dengan hilal itu terlihat, ini dua hal yang berbeda. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, wa in hala bainakum wa bainaha sahab faqdirulah. Apabila terhalang, kata Nabi SAW, antara kalian dengan awan mendung, maka hitunglah, itu genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalam hadis yang awal tadi Nabi mengatakan, apabila mendung, terhalang,
maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dalil tadi kita mengatakan apabila terhalang antara dirimu dengan hilal itu awan, maka sempurnakan menjadi 30 hari. Ini menjadi dalil yang menjadi patokan bukan adanya hilal, tapi terlihatnya hilal. Dari sini kita bisa tahu ya, sunnahnya Nabi itu melihat, bukan menghitung keberadaan, ya, bukan menghitung keberadaan. Ustaz, terus bagaimana? Ada ormas menggunakan metode hisab. Ada dalilnya tidak? Mereka punya dalil. Ada dalilnya. Dalilnya tadi Nabi SAW mengatakan wa in humma alaikum faqdiruna. Apabila terhalang, ya, tertutup awan, maka hitunglah, kata Nabi SAW. Difahami oleh saudara-saudara kita, oleh ulama-ulama Muhammadiyah, hitunglah di situ dimaksud hitung dengan metode hisab. Nah, ini keliru. Yang pertama, dari mana sisi kelirunya? Yang pertama, yang menjadi mukhatab ketika itu siapa? Para sahabat. Yang mana para sahabat ketika itu tidak punya metode hisab. Metode hisab kapan ditemukan? Baru-baru ini. Sehingga ketika Nabi mengatakan faqdirulah, hitunglah, maka Nabi tidak memerintahkan para sahabat untuk menggunakan metode hisab, karena pada saat itu belum ada. Alatnya belum ada. Gak bisa hitung metode hisab. Makanya yang benar penafsiran ulama, faqdirulah dimaksud itu hitunglah sampai 30 hari. 29 tidak terlihat, genapkan 30 hari. Itu maksudnya hitunglah. Ya. Maka ketika kita memahami hadis, kita melihat siapa yang menjadi mukhatab, yang diajak bicara itu siapa. Ya. Seandainya hadis itu turun hari ini, bisa kita bawa kepada penafsiran Muhammadiyah. Metodisme. Karena metodisme sudah ada sekarang. Hitunglah metodisme, karena sudah ada. Tapi dulu belum ada. Maka yang dimaksud hitunglah di situ, genapkan 30 hari. Ya, ini kata ulama. Sehingga yang menjadi patokan bukan keberadaan hilal, tapi terlihatnya hilal. Nah, itu. Lihat atau tidak? Loh, 2 derajat sudah ada. Memang sudah ada. Permasalahannya terlihat tidak? Bukan ada atau tidak. Dalilnya apa? Fa in hala bainakum wa bainaha sahab. Kalau terhalang antara kalian dengan hilal itu awan, maka genapkan 30 hari. Berarti ada tidak? Ada, tapi terhalang, kata Nabi. Hilalnya ada, tapi terhalang pandangan kalian dengan hilal itu ada awan. Nah, itu dalilnya terang seperti siang matahari. Makanya yang benar dalam masalah ini melihat hilal. Sebenarnya dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin ya, di Saudi, di Yaman dan sebagainya. Semua menggunakan metode ru'yatul hilal. Ya. Kalau saudara-saudara kita Muhammadiyah, mereka menggabungkan 2 metode. Metode ru'yatul hilal dengan metode hisab. Sehingga apabila tidak terlihat, mereka tetap mengambil pendapat metode hisab. Ya, kalau sudah sekian derajat berarti sudah ada. Walaupun tidak terlihat, sudah puasa. Ya, yang benar wallahu alam sesuai dengan hadis Nabi, yaitu dengan ru'yatul hilal, maka ikutilah pemerintah. Loh Ustaz, kalau Muhammadiyah yang benar bagaimana? Nabi SAW sudah memberikan solusinya. Kata Nabi SAW, fa'in asabu falakum walahum, wa in akhta'u falakum wa alaihim. Kalau benar ya, pendapat pemerintah tadi, maka kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau salah, ini poinnya. Kalau salah, pahalanya untuk kalian, dosanya untuk mereka. Enak tidak? Sekarang kalau antum ikut Muhammadiyah, ada tidak hadisnya? Ikuti Muhammadiyah. Kalau benar Muhammadiyah dapat pahala, kalian dapat pahala. Kalau salah, pak dosanya buat Muhammadiyah, pahalanya untuk kalian. Ada tidak? Tidak ada. Yang ada ulil amri, ikuti pemerintah. Itu enaknya di situ. Jadi perkaranya bukan masalah benar atau salah. Bisa jadi Muhammadiyah yang benar, tapi perintahnya ikuti pemerintah. Dan sudah ada jaminan
keselamatan kalau ikut pemerintah. Itu yang kita cari. Bukan perkara mana yang paling benar, ya. Tapi mana yang paling selamat itu loh. Ya. Ini pertama, cara menentukan awal Ramadan. Ya. Kemudian Nabi SAW juga melarang di hari-hari ini untuk kita berpuasa. Ya. La taqaddamu Ramadan bisawmi yawman aw yawmaini illa rajulun kana yasum ya falyasum. Tidak boleh mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali orang yang terbiasa puasa. Bagaimana maksud terbiasa berpuasa? Orang yang biasa sering puasa Daud misalnya. Ya, yasumu yauman wa yuftir yauman. Itu puasa Daud. Dia puasa sehari, dia berbuka sehari. Dia biasa. Tiba-tiba masuk bulan Sya'ban. Boleh tidak dia puasa hari ini? Boleh. Boleh. Atau besok boleh. Karena dia memang biasa puasa. Tapi kalau ada orang, para sahabat Nabi itu semangat puasa di bulan Sya'ban. Mari kita hidupkan bulan Sya'ban. Dia puasa. Tapi ketika masuk hari ini, ya, tidak boleh dia puasa. Karena ada larangan. Kecuali orang yang memang biasa puasa Daud. Atau ada orang puasa nadar. Atau orang mengqadha puasa Ramadan. Itu boleh. Tapi kalau hanya puasa sunnah, ya, tidak ada sebab tidak boleh. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man shoma yauman yashukku fihi faqad asaba al-qasim." Barang siapa yang berpuasa pada hari-hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Kita ini tidak tahu mana yang benar, mau dia atau pemerintah. Lebih kita puasa dari sekarang. Ini ragu dia, tidak boleh seperti itu. Itu ada keraguan. Ya syukufi, tidak boleh. Harus yakin Ramadan itu. Ikut pemerintah, ya sudah ikut pemerintah. Kapan waktu pemerintah? Itu baru kita mulai puasa. Ya. Nah, ini terkait dengan awal dan adab untuk berpuasa di awal bulan Ramadan atau menyambut bulan Ramadan. Ya, kemudian apa itu puasa? Ya. As-shaum atau as-siyam berasal dari kata al-imsak, menahan diri. Secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Ya, apapun itu, menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak bicara. Bahkan ada di India itu menahan diri untuk tidak turun tangannya begini sampai tua, sampai kurus. Itu secara bahasa juga puasa, menahan diri untuk tidak menurunkan tangannya. Ya, itu sama. Itu secara bahasa juga puasa. Ya, Allah SWT firman menceritakan tentang Maryam dalam surah Maryam, ya. Kalau Ta'ala, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku bernazar kepada Allah, kata Maryam, ya, untuk berpuasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan seorang pun hari ini. Itu puasa. Itu juga puasa. Tapi puasa yang dimaksud sini bukan itu. Ya, puasa yang dimaksud sini puasa Ramadan, yaitu al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'i fajr as-shadiq ila ghurubi syamsi ta'abbudan lillahi ta'ala. Puasa yang dimaksud di sini yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan dari terbitnya fajar shadiq, dikumandangkan azan sampai terbenam matahari. Ta'abbudan lillahi ta'ala, diniatkan karena Allah, itu puasa. Dari sini kita tahu ada 2 rukun. Ya, para ulama ketika mendefinisikan sesuatu, maka di situ ada rukun. Rukun yang pertama yaitu al-imsak 'anil mufattirat. Rukun puasa yang pertama menahan diri dari segala yang membatalkan. Yang kedua yaitu an yakuna siyam, ya, hendaklah puasa itu min tulu'i fajr shadiq ila ghurubi syams.
terkait dengan waktu, yaitu puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Dua rukun. Ya, di dalam mazhab Syafi'i ditambah satu rukun, yaitu an-niyah, niat. Di dalam mazhab Syafi'i itu yang utama ada 3 rukun. Yang pertama niat, menahan diri yang membatalkan, puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Tapi jumhur hanya 2 saja. 2 jumhur ulama rukunnya 2, menahan diri yang membatalkan, kemudian puasa dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Ya, adapun niat tadi dia masuk ke mana? Saya sampaikan. Jumhur ulama memasukkan niat ke mana? Kalau Imam Syafi'i memasukkan ke rukun. Kalau jumhur ke mana? Hah? Wajib. Mungkin ini sering saya sampaikan. Masuknya ke mana dia? Niat itu ke mana? Hah? Iya, memang di hati. Dia masuknya ke mana? Sunnah kah? Wajib kah? Hah? Wajib. Sudah sering saya sampaikan Pak Sulaiman. Dia masuknya ke mana? Kalau Imam Syafi'i niat masuknya ke rukun. Kalau jumhur ulama masuknya ke mana? Tadi sunnah, wajib, salah semua. Masuknya ke mana? Ke mana? Apa? Syarat. Jumhur ulama itu masukkan niat ke syarat. Situ. Makanya ya, orang-orang atau para ulama yang mengikuti pendapat ini, mereka berpemahaman niat itu boleh di awal Ramadan, mencukupi 1 bulan penuh. Ya, misalnya ya, besok kita sholat tarawih, kita niat, nah ini tarawih, besok sudah puasa, sebulan penuh. Itu sudah mencukupi untuk bulan Ramadan. Kecuali nanti kalau dia safar atau sakit, ada terputus ibadah dari situ, maka dia harus ya tajdid dunia, dia perbaharui. Tapi kalau tidak ada, itu cukup untuk sebulan. Kenapa? Karena niat masuknya syarat. Syarat itu mendahului amal. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu dia menemani amal dari awal sampai akhir. Itu bedanya. Ya, makanya di dalam mazhab Syafi'i itu ya niat itu masuk rukun. Ya, masuk rukun. Qasdu syai' muqtaranan bil fi'li. Meniatkan sesuatu yang diikat dengan amalan tertentu, itu niat. Makanya dalam mazhab Syafi'i, orang kalau puasa itu harus niat tiap malam harus. Ya. Bukan melafadzkan niat. Ini 2 hal yang berbeda. Meniatkan tiap malam. Kalau melafadzkan niat dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi khilaf. Tidak sepakat mereka. Tapi yang dimaksud ini meniatkan tiap malam, walaupun di hati. Itu harus tiap malam. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Kalaupun kita mengambil pendapat ini, kita sudah melaksanakan. Dan secara tidak langsung, kita semua yang ada di sini mengamalkan pendapat Syafi'i. Apa buktinya? Antum sahur malam. Antum sahur tidak? Apa tujuan sahur? Supaya kuat puasa. Antum sudah niat. Secara tidak langsung kita sudah mengamalkan mazhab Syafi'i. Seperti itu. Ya. Karena meniatkan dengan melafadzkan niat itu 2 hal yang berbeda. Dan dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi khilaf masalah melafadzkan niat. Itu pembahasan lain. Ya. Itu terkait dengan niat. Ya. Kemudian rukun yang kedua yaitu al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari segala yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama ya al-aqlu wasyurbu, ya, amdan, makan dan minum dengan sengaja. Ya. Allah SWT firman, qala ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila
makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian antara benang, ya maksudnya di situ sampai masuk waktu subuh, gitu. Sampai adzan, makan dan minum sampai adzan berhenti sudah. Itu maksudnya. Ya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis qudsi, Allah SWT firman, ya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu, kata Allah SWT, dia meninggalkan makanan dan minuman dan syahwatnya untukku. Berarti makanan dan minum merupakan pembatal puasa. Ya. Tapi kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nabi SAW bersabda, man akala aw syariba nasiyan wa huwa sha'im falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang makan dan minum tidak sengaja, dia lupa kalau sekarang sudah masuk bulan puasa, dia sudah masuk bulan Ramadan, dia lupa. Biasanya di awal-awal, ya, di awal-awal itu sering kan, 2 hari, 3 hari, lupa dia. Falyutimma shaumahu, sempurnakan puasanya. Karena Allah yang berikan dia makanan minum. Bahkan ini faedah penting. Bahkan para ulama itu khilaf. Bagaimana sikap seorang muslim kalau lihat temannya makan di bulan puasa? Saya lihat Bang Ilmi lagi makan, lagi minum bulan puasa Ramadan. Ini saya tegur atau tidak? Itu terjadi khilaf para ulama. Meskipun yang rajih harus ditegur. Tapi ada juga ulama yang mengatakan jangan. Itu rezeki Allah yang kasih. Ya, dalilnya apa? Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Allah yang kasih dia makan dan minum. Karena lupanya Bang Helmi di situ nikmat yang Allah berikan, sehingga Allah kasih dia rezeki makan dan minum tadi. Ya, dia lagi minum, lagi makan. Ya, tiba-tiba Mpisan tegur, Helmi, kok tidak puasa? Dia langsung tinggalkan. Belum minum dia. Rezekinya dimakan saja. Ya. Minumnya belum rezeki. Makanya sebagian ulama mengatakan biarkan dihabiskan. Walaupun ini pendapat yang marjuh lemah, tapi ada yang berpendapat demikian. Ya, jadi kalau lihat Abu Salam lagi makan, biarkan dihabiskan. Jangan sampai dia belum minum. Ya, lagi makan belum minum. Kita tegur, aduh coba jangan tegur dulu tadi. Ini, ya, mana tidak ada kuah lagi, ya, kering, bahaya. Tapi itu pendapat marjuh. Yang benar harus tegur. Ya, dalilnya man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Berasa melihat kemungkaran, hendaklah dia tegur, dia rubah. Ya, orang kalau makan di bulan puasa, kemungkaran. Apalagi dia bukan musafir, bukan orang sakit, bukan haid, bukan nifas, ya, bukan orang yang sudah tua renta, dia wajib puasa, bukan, harus ditegur. Ya, itu pendapat yang wajib. Ya, intinya, ya kalau makan dan minum dengan tidak sengaja, maka tidak batal puasa. Kemudian pembatal berikutnya yaitu al-jima' fi nahari Ramadan. Ya, berhubungan dengan istri di bulan Ramadan. Dalilnya tadi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya, orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya untuk syahwat. Berarti dia tinggalkan hubungan tadi merupakan pembatal puasa. Tidak boleh dia berhubungan di bulan puasa. Kalau tidak sengaja, nah kalau berhubungan dengan sengaja, tidak sengaja ini agak langka. Karena konsekuensinya istri juga harus lupa. Ini suami istri harus sama-sama lupa. Jadi kalau suami saja yang lupa, istrinya nggak lupa, istrinya harus kasihkan. Jangan dia pura-pura lupa, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Nah ini kemudian kalau dia melanggar ada kafarahnya. Siapa yang tahu kafarah berhubungan di siang hari bulan Ramadan? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya mau angkat tangan, dia jawab semua. Angkat tangan. Bang Helmi angkat tangan. Bang Helmi berurutan. Nah, salah. Siapa yang bisa? Berurutan. Karena ini harus berurutan. Kalau kafarah sumpah, dia boleh pilih. Kan saya bilang kemarin, kafarah sumpah, kafarah nazar, dia boleh pilih.
Tapi kalau kafaro zihar, kafaro jima di bulan Ramadan itu harus urutan, tidak boleh dia karang-karang. Oh ini atau ini, tidak boleh. Urutannya sudah ada. Saya bilang, atau mereka yang muda bagus. 2 bulan berturut-turut kalau tidak mampu terus berapa? Fidyah beda lagi. Ini kafarah. Jangan antum bilang fidyah. Ini kafarah. Siapa? Berapa? 60. Nah, ini betul. Jadi kalau kita berhubungan, alhamdulillah tidak sengaja di bulan Ramadan, ya. Nah, kalau tidak sengaja ini beda ya saya bilang tadi. Tapi ini langka. Kejadian berhubungan tidak sengaja itu langka. Kenapa? Karena konsekuensinya istrinya lupa, suaminya lupa. Nah, itu jarang terjadi. Tapi misalnya tidak tahan lagi, tidak tahan sudah, aduh biar sudah. Ya. Nah itu konsekuensinya yang pertama dia harus memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak ada. Berarti kafarah yang pertama gugur. Pindah yang kedua, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Qadarullah dia berhubungan, tidak tahan. Dia sudah puasa 2 bulan. Sudah sampai ke hari 58. Tidak tahan. Dia berhubungan. Ulang dari awal. 58 tadi hangus. Ya. Kecuali kalau dia safar. Safar boleh dia berbuka tadi dan dia lanjutkan karena safar tadi termasuk rukhsah atau dia sakit maka tidak masuk hitungan ya. Nah, itu. Nah, kemudian batal yang berikutnya dan perlu diketahui yang dimaksud jima di situ ya ini maaf harus kita jelaskan dukhulul hasyafah ya masuknya ujung kemaluan kepala helm itu masuk dan itu harus masuk. Ustaz, saya mencumbuhi istri saya seluruhnya, tapi tidak masuk, keluar segala macam saya lakukan. Ada kafarah? Tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah. Ya. Kafarah itu ada kalau kepala kemaluan masuk ke kemaluan wanita, walaupun tidak keluar mani. Ini beda. Ya. Sudah masuk, dikeluarkan lagi, tidak keluar mani, tetap ada kafarah. Tapi kalau dia mencumbuhi istrinya segala macam, keluar mani, tapi tidak masuk, maka tidak ada kafarah. Ya, apa ya? Insyaallah ya. Nah, itu tadi ya tentang jima. Ya, kalau berhubungan baru di sini lagi. Nah, sudah. Ya, ini tentang jima. Nah, Nabi SAW itu diriwayatkan oleh Ummu Aisyah, karena Rasulullah SAW ya yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im. Nabi SAW itu dalam keadaan puasa, beliau mencium istrinya, memeluk istrinya. Tapi ingat kata mukminin, di akhirnya Aisyah mengatakan, walakinnahu amlakakum li'irbi. Rasulullah SAW itu orang yang paling mampu menjaga syahwatnya. Nah, itu Nabi. Tapi saya kalau cium-cium peluk istri, insya Allah tahan. Tidak apa-apa, bismillah. Kalau antum yakin, tidak apa-apa. Antum cium istri peluk di bulan Ramadan, tidak ada masalah. Ya. Jangan sampai keluar mani. Keluar mani batal. Ya. Jangan sampai lagi antum terbawa suasana, antum jima. Wah, bayar kafarah antum. Saya tidak mau puasa, saya mau kasih makan 60 orang miskin. Tidak boleh, harus puasa dulu. Kalau antum memang tidak kuat, ya, memang benar-benar tidak kuat, ada hal-hal yang menghalangi antum untuk tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, baru pindah ke memberi makan 60 orang miskin. Ya, makanya bahaya sekali. Ya, bahaya. Beda ya, fidyah sama kafarah ya. Fidyah. Kafarah itu dilakukan atau diberikan
karena ada pelanggaran syariat di sini. Kalau fidyah itu sebagai ya ganti karena kita tidak bisa melakukan ibadah bukan karena sengaja tapi karena keadaan. Fidyah ya, orang hamil, menyusui ya, orang tua renta, nanti ada dia masuk dalam kehamilan, itu baru dia berfidyah ya. Pembatal yang berikutnya yaitu muntah dengan sengaja ya. Nabi SAW mengatakan man dhara'ahul qai falyaqdi wa man istaqa'a man dhara'ahul qai fala qada'a alaihi wa man istaqa'a falyaqdi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak sengaja muntah, misalnya tiba-tiba cium bau busuk di kampung, muntah, tidak batal puasanya. Tapi kalau sengaja muntah, batal puasanya. Bagaimana sengaja? Dia korek puasanya. Sengaja. Muntah. Dan itu pernah terjadi di sahabat. Abu Bakar As-Siddiq ketika memakan makanan-makanan syubhat, itu mereka muntahkan lagi. Cara memuntahkannya, dimasukkan jarinya ke kerongkongan sampai dia muntah. Saking dia tidak mau makan makanan haram, makanan syubhat, dia masukin jarinya. Itu artinya bisa seorang itu muntah dengan sengaja, bisa ya, bisa. Dan itu membatalkan puasa ya, membatalkan puasa. Kemudian pembatal puasa lainnya yaitu haid dan nifas ya. Kata Nabi SAW, alaysa idha hadat lam tasum wa lam tusalli fadzalika min nuqsani diniha. Bukankah wanita itu kalau haid dan nifas dia tidak puasa ya, maka itu adalah bentuk kurangnya agama mereka. Maksudnya karena mereka tidak puasa ya. Bukan berarti laki-laki lebih taat daripada wanita ya. Ya, kemudian hadis juga dari Ummul Mukminin ketika seorang wanita bertanya kepada Aisyah, beliau mengatakan, ya ma balu sha'im ya taqdi shauma wala taqdi shalah. Ada apa dengan ya, ma balul haid, maaf. Ada apa dengan wanita haid? Dia diperintahkan mengganti puasa tapi tidak mengganti sholat. Ya, ini menjadi dalil bahwa haid dan nifas merupakan pembatal puasa. Ya. Berapa pembatal puasa yang saya sebutkan tadi? Siapa yang bisa jawab? Pertama apa? Makanan minum dengan sengaja. Kedua, jima. Ketiga, ya, dengan sengaja. Keempat, yang terakhir, haid dan nifas. Bagus. Ya. Kemudian ada hal-hal yang memakruhkan puasa. Ya, yang kata para ulama, kalau kita sedang puasa sebaiknya jangan lakukan, karena itu makruh hukumnya. Ya. Yang pertama yaitu mubalaghah fil istinsyaq. Bersungguh-sungguh ketika istinsyaq. Ya, Nabi SAW mengatakan asbighil wudu wa khallil bainal asabi wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kata Nabi SAW, sungguh-sungguh kalian dalam berwudu, serius wudu itu maksudnya berbagus wudu. Ya. Kemudian wa khallil bainal asabi. Air itu kalau bisa di sela-sela biar semuanya kena air. Ya. Wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Sungguh-sungguh dalam beristinsyak kecuali dalam keadaan puasa. Makanya istinsyak itu ya kadang-kadang sampai sakit. Ya. Tapi kalau puasa jangan takutnya masuk. Kalau serius itu bisa masuk ya istinsyak. Nah itu bisa membatalkan puasa kalau sampai masuk. Sungguh-sungguhnya sendiri adalah makruh. Boleh. Ya. Makanya hati-hati. Istinsyak itu pelan-pelan aja masuk ke hidung. Jangan kuat sekali sampai masuk. Nanti khawatirnya masuk ke perut, batal puasanya. Ini yang pertama. Kemudian makruh yang kedua yaitu al-wisal, menyambung puasa. Di zaman dahulu orang itu kalau puasa itu bukan maghrib. Ya bahkan kata Nabi SAW, orang Yahudi dan Nasrani itu puasanya bukannya malam. Bukannya itu malam. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan
ya, la yazalu dinu zahiran ma ajjala an-nasul fitra li'anna al-yahud wal nasara yuakhiru. Kata Nabi SAW, agama ini senantiasa tegak, ya, senantiasa nampak, senantiasa dalam kebenaran selama orang itu menyegerakan berbuka. Karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan itu sampai malam biasanya. Dan itu para sahabat dan Nabi dahulu begitu. Dahulu begitu wisol. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tuwasilu, faman arada ahadukum an yuwasil, falyasil hatta sahar. Tidak boleh melakukan wisol. Puasanya disambung tanpa berbuka, tidak boleh. Siapa yang mau menyambung puasanya, maka hendaklah dia sambung sampai waktu sahur, kata Nabi. Dan ini makruh hukumnya. Ini biasanya untuk orang-orang yang ngeyel. Dahulu sahabat Nabi ada yang ngeyel. Disuruh buka, saya kuat. Puasa, sudah disuruh Senin Kamis, saya masih kuat. Ya, Nabi SAW mengatakan sebaik-baik puasa daun. Puasa sehari, buka sehari. Ada orang-orang yang ngeyel. Saking semangat ibadah. Khairul huda Muhammad sallallahu. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Yang Nabi lakukan itu yang terbaik. Jangan ditambah-tambah. Ya. Ada orang yang wisol, sambung, itu tidak boleh. Ya. Maka sunnahnya Nabi itu segera berbuka. Ya. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Kata Nabi SAW, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ketika azan, bismillah, buka. Sudah. Ya, karena Rasulullah SAW yuftiru, ya, ala rutabat. Nabi SAW itu kalau buka dengan rutab, beberapa rutab, 3 ganjil, 5 boleh, 1 juga boleh. Rutab, tahu rutab ya? Sebelum jadi kurma itu agak kuning-kuning tapi sudah masak dia. Kalau mudanya bazar namanya. Ada 3. Ya ada apa? Bazar, ada rotok, ada tamar. Kalau di Yaman dulu kita biasa makan bazar, kurma muda ya. Tapi sudah bisa dimakan. Bukan yang muda sekali. Nah, setelah dia mau jadi kurma, sudah masak tapi belum jadi kurma, belum kering dia. Nah, itu namanya rutok. Nah, yang paling disunahkan buka dengan itu, rutab. Ya. Fa in lam yakun rutabat, kalau tidak ada rutab kata Nabi, fattamarat, maka buka dengan kurma. Ya. Fa in lam yakun tamarat, hasya min hasyawatin minal ma. Seteguk air, beberapa teguk air, itu bukanya. Itu sunnah berbuka. Pertama rutab, tidak ada rutab, kurma. Tidak ada kurma, air putih, itu sunnahnya. Itu sunnahnya Ustaz. Tapi kalau es jeruk wajib. Tidak begitu ya. Tidak begitu pemahamannya. Sebagian orang ya sunnahnya itu Ustaz. Tapi kalau tahu isi wajib. Bukan ya. Jadi sunnahnya buka pakai itu. Tapi kalau buka pakai es buah boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau antum mau benar-benar ikut Nabi, antum dapat pahala ikut sunnah, ya, mencintai Nabi, ikut semua gerak-gerik Nabi, itu ada pahalanya, ada pahala sendiri. Ya, buka dengan rutab kurma dan subhanallah, petunjuk Nabi itu pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmah. Kenapa makan kurma? Sekarang antum lihat banyak, ya, ustadz-ustadz yang atau dokter-dokter itu menganjurkan makan kurma, ya, karena banyak sekali manfaat. Jadi ikut sunnah itu pasti ada hikmah, ada manfaatnya. Ya. Kalau tidak ada, mau yang lain juga tidak apa-apa, tidak masalah. Karena ya sunnah, boleh berbuka dengan yang lain. Ya. Nah, kemudian ada ya minal makruhat, namun ini tidak disepakati oleh para ulama, tapi dalam mazhab Syafi'i saja. Di dalam mazhab Syafi'i, di antara minal makruhat yaitu as-siwak ba'da zawal. Bersiwak setelah masuk waktu duhur tidak boleh. Makruh dalam mazhab Syafi'i. Ya, makruh. Ada dalilnya. Tapi nanti kita lihat dalilnya betul tidak. Kalau dalilnya ada,
Nabi SAW mengatakan, wala khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah, lebih harum daripada parfum misik. Dari mana sisi pendalilannya? Ya, kata ulama-ulama Syafi'i, kalau orang berpuasa setelah duhur, itu mulutnya sudah mulai bau. Bau mulut ini Allah suka. Kenapa? Dihilangkan. Paham ya? Sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya di sini. Bau mulutnya orang berpuasa ini kan Allah suka. Lebih suka daripada parfum kasturi. Kalau kita siwak, baunya hilang. Maka makruh dalam mazhab Syafi'i. Namun jumhur ulama mengatakan tidak makruh. Ada sisi pendalilannya sama. Ya, sama. Nabi SAW juga mengatakan, ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Ini mutlak dalam keadaan puasa atau tidak puasa. Lantas bagaimana jumhur menjawab dalil mazhab Syafi'i tadi? Mereka mengatakan baunya mulut orang berpuasa itu bukan dari mulut, tapi dari perut yang kosong. Bukan dari mulut. Sehingga walaupun seseorang itu membersihkan mulutnya, bau yang keluar dari perut itu tetap ada. Itu yang dimaksud. Wallahu a'lam. Ya. Kalau antum ragu, ya, tidak usah siwak setelah zuhur, khawatir misalnya dan masalah. Ya, cuman jumhur mengatakan, ya, tidak apa-apa. Puasa ataupun tidak, setelah zuhur atau sebelum, tetap boleh untuk bersiwak. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ahlul a'dzar. Orang-orang yang diberi uzur. Yang pertama, orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit. Allah SWT firman surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau sedang dalam safar, maka dia boleh mengganti puasanya pada hari-hari yang lain setelah Ramadan. Itu dia boleh. Ya. Safar. Begitu juga seorang musafir. Nabi SAW mengatakan, Innallaha wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra salah. Allah itu meletakkan, maksudnya apa? Menghilangkan kewajiban bagi seorang musafir itu setengah sholat. Nah, maksudnya apa? Seorang musafir itu disunahkan mengqashar karena setengah sholatnya sudah diangkat kewajibannya oleh Allah. Kemudian Allah juga mengangkat kewajiban berpuasa bagi seorang musafir. Maka orang musafir boleh untuk dia tidak berpuasa. Mana yang lebih baik? Musafir itu dia tetap berpuasa atau tidak? Dilihat. Fi tafsil, kata ulama. Ada perincian. Kalau safarnya berat waktu masih panjang ya. Silakan. Kalau safarnya berat, maka yang lebih baik dia berbuka. Dia ini tidak sahur. Perjalanannya jauh, pakai motor dari Waitabula ke Wengapo atau ke Wejiru, tidak lagi, panas, susah dia, sengsara di jalan. Makanya seperti ini kata Nabi SAW, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termaksud ketaatan, kebaktian berpuasa ketika safar. Maksudnya orang yang seperti ini. Dan asbabul wurud hadis ini, Nabi mengucapkan hadis ini sebabnya apa? Ada sahabat yang kelelahan sekali, tapi tetap paksa puasa sampai dinaungi saking kepanasan dia. Orang ini tidak mau berbuka, masih tetap ngotot mau puasa. Nabi bilang, yang seperti ini puasanya bukan ketaatan, karena dia menyiksa dirinya, tidak boleh. Tapi kalau puasanya enak, lancar, dia diberi dua pilihan. Boleh dia puasa, boleh dia berbuka. Terjadi khilaf para ulama, mana yang lebih utama? Sebagian ulama mengatakan lebih utama dia puasa. Ya, lebih utama dia puasa kalau safarnya ringan. Ya. Apa ilahnya? Ya, karena lebih cepat dia menyelesaikan puasanya. Yang kedua, dia puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan.
sehingga pahalanya dapat gandakan. Beda kalau nanti dia ganti. Ada ulama yang mengatakan lebih baik dia berbuka. Dalilnya apa? Karena ini rukhsah. Nabi SAW mengatakan innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an yu'ta azaimuhu. Allah itu suka seorang hamba mengambil rukhsahnya sebagaimana Allah itu suka kalau ketika seorang hamba melaksanakan kewajiban yang diberikan kepadanya. Itu dalilnya. Dua-dua punya dalil. Dua-dua punya dalil. Bahkan Nabi SAW sendiri mendiamkan ketika melakukan safar. Ada sahabat yang puasa, ada yang tidak puasa. Kata sahabat, "Falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sha'im." Tidak ada orang yang puasa mencela atau mengejek orang yang tidak puasa. Begitu pun sebaliknya. Orang yang tidak puasa juga tidak menjelekkan atau mengejek orang yang puasa. Diam. Yang puasa tidak terserah. Itu kalau dalam keadaan safar. Itu tinggal pilih. Kalau saya pribadi lebih condong kalau safarnya mudah tetap puasa. Supaya lebih cepat selesai. Tidak sama kita puasa dengan kaum muslimin di bulan Ramadan dengan kita puasa sendiri, nanti tidak sama, beda. Ada saja cobaannya, ujian. Ya. Kemudian al-adzar yang berikutnya yaitu orang yang tua renta, sakit menahun, tua renta. Ya. Allah SWT firman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang yang tidak mampu berpuasa, itu orang tua renta, ajuz sebe, sudah tua sekali, ya, dia tidak mampu puasa atau sakit menahun, sudah tahu sudah ini sakit sudah 6-7 tahun, susah sudah sembuh. Nah seperti itu boleh dibayarkan fidyah. Setiap hari dikeluarkan satu fidyah, satu bungkus nasi, gampangannya sudah. Daripada kita bahas kilo-kilo beras, kasih langsung satu bungkus nasi, selesai. Ya. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya, nasi bungkus yang biasa kalian makan. Biasanya makan nasi padang harga 26. Giliran bayar fidyah, beli nasi harga 10.000. Tidak boleh. Apa yang biasa kita makan, itu yang kita keluarkan buat fidyah. Biasa makan nasi harga 20.000, fidyahnya 20.000. Beli nasi harga 20.000. Tiap hari. Boleh juga H-2 nanti langsung dikeluarkan 28 bungkus misalnya. Tidak apa-apa. Atau H-1 29 bungkus. Tidak apa-apa. Boleh. Ya. Dibagi-bagi orang miskin. Tidak apa-apa. Ya, itu terkait dengan orang yang tidak mampu. Kemudian ya, ahlul adzar yang berikutnya ya, hamil dan menyusui. Nah, ini masalah yang sampai hari ini pun ya khilafnya luar biasa. Sampai kalau kita lihat di antara ustaz-ustaz salafi sendiri berbeda-beda. Ya, beda-beda. Apalagi ulama beda-beda juga. Ini orang ibu hamil dan menyusui ini, apakah dia mengqadha, apakah dia bayar fidyah atau mengqadha bayar fidyah. Nah, ini luar biasa. Ya. Ulama yang berpendapat ibu hamil itu mengqadha, mereka mengkiaskan ya, ibu hamil dan menyusui ini seperti sakit yang akan sembuh. Ya. Ini uzurnya akan hilang tidak? Akan hilang. Orang hamil dan menyusui itu kan bakal selesai. Uzurnya akan hilang. Maka dia punya waktu untuk mengganti. Maka mereka dikiaskan dengan orang yang sakit. Ya, orang sakit tadi. Ulama yang mengatakan mereka cukup membayar fidyah, mereka mengkiaskan dengan orang tua renta yang tidak bisa lagi berpuasa. Ya. Karena dia masuk dalam umuman ayat wa 'alal ladzina yutiquna, dan orang yang tidak mampu berpuasa, orang hamil dan menyusui masuk di dalamnya. Ya. Dan pendapat yang terakhir tadi saya sampaikan dikuatkan oleh riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ibnu Umar pernah memfatwakan kepada istrinya, kamu cukup bayar fidyah ketika hamil, ketika menyusui. Tidak perlu lagi mengqadha.
Sebagian ulama mengambil pendapat yang hati-hati, mengkodok juga, membayar fidyah juga. Saya pribadi yang saya terapkan selama ini, ya, di istri saya cukup membayar fidyah. Kenapa? Ada riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan itu sahih. Dan ini dua ulama dari para sahabat. Tidak mungkin ngawur, tidak mungkin salah. Daripada kita ikut ulama yang banyak, mending kita ikut sahabat, lebih selamat. Wallah, ya. Itu terkait dengan ahlul adzan. Sekira ini dulu ya, mungkin ada yang bertanya, nanti kita lanjut tanya jawab. Betul? Pasal yang betul. Apakah puasanya tidak batal oleh orang yang melakukan kesyirikan atau lebih parah lagi sampai murtad? Yang kedua, orang yang syahwat sampai dia keluar mati, bukan mani. Mati. Barakallahu fiik. Pertanyaan bagus sekali. Beliau bertanya tentang orang yang murtad. Murtad termasuk pembatal keislaman. Sementara syarat sahnya puasa itu Islam. Ya. Akil, tamyiz. Ya, itu syarat sahnya. Maka ketika dia murtad, selesai sudah. Ya. Bukan batal aja puasanya, batal Islamnya, batal semua amalannya. Kalau dia melakukan kesyirikan, fihi tafsir. Masalah kesyirikan ini pembahasannya panjang. Karena tadi ada uzur-uzur. Ada orang tidak tahu kalau ini syirik. Ada orang biasa ke kuburan, minta sama mayit, dia tidak tahu ini syirik. Dan itu banyak di Jawa. Pergi ke makam Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, minta kepada Sunan Ampel. Syirik, tapi dia tidak tahu kalau ini syirik. Yang seperti ini tidak bisa kita bilang kamu puasanya batal, tidak bisa, karena dia masih punya uzur. Ya, apa? Al-jahlu, dia bodoh, dia tidak tahu. Kecuali dia tahu ini, dia sengaja, itu batal. Bukan cuma puasanya, Islamnya bisa batal. Ya, Islamnya bisa batal. Karena ada tadi penghalang-penghalang, ya, kekufuran. Penghalang-penghalang takfir di antaranya al-jahl. Orang bercumbu, keluar madhi, batal nggak puasanya? Wallahu a'lam. Nanti saya jawab. Ya, madhi ini, ya, memang dia beda dengan mani, walaupun sebabnya sama. Madhi dan mani ini keluar disebabkan syahwat. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ana rajulun madza. Saya ini orang yang suka keluar madhi. Ya, fas'alu Rasulullah SAW. Dia suruh sahabatnya untuk tanya Nabi, apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi bilang, cuci kemaluan, terus ya berwudu, pulang wudunya. Artinya kalau keluar madhi itu sebabnya sama, tapi dia tidak mewajibkan mandi janabah. Tapi keluar mani harus mandi janabah. Ya. Sebabnya sama, syahwat. Tapi kalau madhi yang keluar, cukup dia kasih bersih, dia berwudu, selesai urusan. Tapi kalau mani yang keluar, ya, dia harus mandi janabah, harus mandi. Baru terangkat hadasnya. Ya. Terkait dia pembatal puasa atau tidak, nah ini saya belum mendalami. Nanti kita bahas minggu depan insyaallah. Ya, saya tidak berani jawab. Ada yang lain? Betul. Kalau orang yang sengaja membatalkan puasa atau uzur, masih bisa dikodok? Tidak bisa. Tidak boleh. Sama dengan sholat. Saya tidak mau sholat asar. Nanti saya kodok. Dosa besar. Sama puasa. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ahlul a'dzar, orang-orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa. Harus ada uzurnya dulu, alasannya. Tidak ada tiba-tiba tidak mau puasa. Nanti saya ganti. Tidak ada ganti. Ganti untuk orang yang punya uzur. Uzur itu apa? Sakit, ya dia ganti karena dia sakit. Safar, dia ganti karena safar. Haid, ganti karena haid. Nifas, ganti karena nifas. Ya. Pingsan, ganti karena pingsan.
sengaja mau ganti, apa yang boleh ganti? Ya ada dosa besar, bertobat kepada Allah, tidak ada qada. Pendapat yang rajih, ya, itu pendapat yang rajih. Dia sengaja, dia berdosa, bertobat kepada Allah, tidak ada qada. Qada itu untuk orang yang punya uzur, disebutkan dalam hadis dalam Al-Quran Al-Karim. Paham ya? Ada yang lain? Betul. Nah, tadi Ustaz bilang bahwa nifas juga harus kodok. Sedangkan melainkan daripada ibu-ibu ini kan mulai hamil, melahirkan nifas, habis menyusui selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu tidak berpuasa, kata beliau. Yang lebih aman lebih selama itu berfidyah. Kenapa nifas tadi dikatakan bahwa boleh dikodok? Sedangkan itu harganya selama 3 tahun itu. Ya, ini artinya uzur yang mana tadi seseorang itu boleh untuk tidak berpuasa. Terkait nanti yang roji itu qada atau fidyah itu khilaf. Maka saya bilang tadi terjadi khilaf. Tapi itu uzurnya ada di situ. Ini kita bahas tentang uzur. Tapi kan tadi mungkin tanya orang sengaja itu tidak ada uzurnya. Ya, tapi pendapat yang roji tadi dia cukup berfidyah. Itu yang paling roji Allah. Itu yang saya pahami. Tapi saya melihat beberapa asatidzah kita seperti Ustaz Firanda itu beliau merojikan cari aman. Dia kodok, dia berfidyah juga. Karena saya bilang tadi, khilafnya kuat sekali. Bahkan antara asatidzah sendiri, antara ulama-ulama salaf beda-beda juga. Ini kodok atau fidyah, sama-sama kuat dalilnya. Tapi saya pribadi fidyah saja. Karena tadi ada riwayat dari Ibnu Umar bin Abbas, 2 ulama sahabat yang bisa kita jadikan hujjah. Ya. Ada yang ingin bertanya? Fadhal. Kaitan dengan puasa sunnah sebelum Ramadan, Ya. Orang biasanya puasa Senin Kamis apa boleh atau tidak boleh? Karena tidak ada keraguan bahwasannya Senin kemarin itu belum jatuh Ramadan. Boleh. Kalau dia punya sebab tadi, dia biasa puasa Senin Kamis atau orang biasa puasa Daud, maka itu boleh dia berpuasa. Sebabnya ada. Boleh. Yang tidak boleh itu dia tidak biasa puasa. Tapi karena dia tahu ada fadilah puasa di bulan Sya'ban, ada sunnahnya Nabi itu dan para sahabat memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dia ikut. Nah yang seperti ini tidak boleh dia berpuasa di akhir-akhir. Itu adalah larangan. Ya, ada larangan. Paham ya? Tapi kalau dia biasa Senin Kamis, dia lanjut, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, ada yang lain? Fadhal. Antum nama siapa? Zain. Yang mengganti Ustaz, yang belum tanya. Yang biasa Senin Kamis, nah dibilang biasa itu kayak gimana? Apakah yang memang benar-benar rutin Senin Kamis atau mungkin Senin Kamis mungkin sebulan adalah setengahnya atau enggak mungkin sebulan sekali Senin Kamis, tapi maksudnya biasa Senin Kamis cuman kadang ya ada bolong-bolongnya juga, itu yang dibilang rutin itu gimana? Iya, al-ibrah fil aghlabiyah. Yang menjadi patokan itu kebanyakan aghlab. Kalau misalnya dia seringnya puasa, kadang-kadang bolong, maka seperti ini bisa kita katakan orang yang rutin, orang yang sering. Tapi ya, puasa Senin Kamis, nanti 4 bulan lagi baru puasa. Nah, ini tidak masuk dalam kategori orang yang sering berpuasa. Tapi kalau dia sering puasa, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang menghalangi sehingga dia tidak puasa, diundang makan misalnya, atau ada sehingga dia membatalkan. Ya. Tapi kebanyakan mayoritas hari Senin Kamis dia puasa. Nah ini masuk dalam kategori orang yang ya, sering atau rutin. Walaupun kadang-kadang mungkin dia bolong, ada sebabnya misalnya. Misalnya diundang makan acara, ada teman-teman bacaan dipanggil, ayo bukan, tidak enak tolak, bismillah. Diundang walimah, dia makan karena nggak enak, nggak apa-apa. Ya, intinya yang menjadi patokan itu aghlabiyah, mayoritas hari itu dia puasa, sering dia puasa. Maka itu boleh untuk dia berpuasa di bulan Sya'ban, ya, walaupun di akhir-akhir itu boleh. Tapi kalau dia jarang sekali, maka sebaiknya jangan, nggak boleh, karena ada larangan. Ya, ada yang bertanya lagi? Fadhal.
Antum nama siapa? Yadin. Bagaimana batasan seseorang, keislaman seseorang yang sebelumnya dia tidak melakukan menjaga sholatnya, tapi melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi maksudnya status keislamannya atau dia tidak melaksanakan sholat wajib, tapi di bulan puasa itu dia berpuasa. Dan orang bagaimana hukumnya, statusnya orang yang berpuasa tapi tidak menjaga sholatnya. Barakallahu fiik. Ini minal ajaib, termasuk keanehan. Kalau ada orang itu puasa tapi tidak sholat, ada tidak? Banyak. Banyak sekali orang seperti itu. Ya. Nah ini kalau ditanya sah puasanya, secara fikih sah. Secara fikih sah. Karena puasa dan sholat ibadah mustaqillah, ibadahnya yang tidak ada kaitannya. Tapi bagaimana? Yang jadi masalah bukan status puasanya, status orangnya. Status orangnya yang jadi masalah. Ya. Ini aneh. Ya. Puasa yang akadul wajibat, ya, rukun Islam yang paling utama setelah syahadat, dia tinggalkan. Tapi puasa, dia puasa. Nah ini aneh. Tapi kalau pertanyaannya, puasanya sah tidak? Sah puasa. Karena puasa ibadah mustaqillah, ibadah sendiri, sholat ibadah sendiri, tidak ada kaitannya. Ya. Tapi yang menjadi masalah, sebagian ulama ya, mengkafirkan orang-orang yang tidak sholat. Bahkan dalam mazhab Hambali, jumhur Hanafilah, dalam mazhab Hambali, orang meninggalkan sholat karena malas, itu bisa terjerumus dalam kekafiran. Kalau kita mengikuti pendapat mazhab Hambali, berarti sholat puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan orang Islam. Dalam mazhab Hambali, meskipun dalam Hambali sendiri terjadi khilaf. Namun dalam mazhab Syafi'i, orang tidak dikategorikan kafir walaupun dia tidak sholat selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Ada orang tahu sholat itu wajib, tapi tidak mau pergi sholat, malasnya. Dalam mazhab Syafi'i orang seperti ini tidak kafir. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, puasanya sah, tapi dia melakukan dosa besar karena tidak sholat. Ya. Intinya ini aneh. Ini orang aneh kalau ada orang puasa tapi tidak sholat. Ya. Itu aneh sekali. Alhamdulillah minta. Ya, aneh sekali. Karena puasa dan sholat itu dua rukun iman ya, yang sangat utama. Ya, sangat utama. Tidak boleh ditinggalkan. Ya, ada yang lain? Ada. Selanjutnya. Barakallahu fiik. Sudah saya paham. Udah paham pertanyaannya. Oh, ada lagi. Bagaimana qadanya? Bagus. Ya, barakallahu fiik. Jadi tadi beliau bertanya tentang buka puasa, doanya. Ya, ada doa yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang masyhur. Namun riwayat hadis tentang doa ini ternyata lemah. Ya, lemah. Ada lagi doa yang lain, yaitu dhahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ternyata ini juga lemah. Ini juga lemah. Ya. Makanya kata para ulama, ya, ulama yang pakar hadis, ternyata tidak ada doa khusus ketika berbuka. Ini pendapat yang paling rajih. Tapi bagaimana Ustaz? Saya mau dhahabat dhama wa btalatil uruq, boleh. Saya mau Allahumma laka sumtu, boleh. Meskipun dhahabat dhama wa btalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah,
ada ulama-ulama yang menghasankan. Artinya kalau dilihat riwayat ini dengan yang ini lebih kuat. Dhahaba dhamma itu lebih kuat dari segi riwayat daripada Allahumma laka sumtu. Tapi dua-duanya boleh digunakan. Karena kata para ulama di Syekhul Islam, tidak ada doa khusus dalam berbuka. Yang ada kita diperintahkan memperbanyak doa ketika berbuka. Perbanyak doa. Tapi kalau mau dhahaba dhamma wa qalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ini sebelum atau sudah? Dohir doanya sesudah. Namun para ulama mengatakan boleh kalau sebelum. Dia mau doa sebelum juga boleh, tidak masalah. Karena keumuman perintah tadi. Ya da'watus shaimi inda fitrihi la turad. Dakwanya orang yang berpuasa ketika berbuka tidak tertolak. Maka seluruh doa itu dianjurkan ketika berbuka. Apapun doanya, perbanyak. Termasuk doa ketika mau berbuka. Gitu. Banyak doa. Ya, saya tambahkan sedikit ya terkait dengan sahur. Kapan waktu sahur? Yang paling tepat kata para sahabat, ya qadri ma yaqra'u rajulu 50 ayat. Kata Anas bin Malik dalam hadisnya, ya, terkait waktu sahur yang paling tepat itu seperti waktu membaca 50 ayat. Itu Nabi SAW. 50 ayat kalau dikonversikan kepada menit, dia sekitar 4-6 menit sebelum adzan. Jadi waktu sahur terbaik itu 4-5 menit sebelum adzan. Imsa, itu waktu terbaik untuk sahur. Karena itu 10 menit. Ya. Jadi waktu terbaik sahur itu ketika imsak. Ketika masjid mengumandangkan imsak, itu waktu terbaik untuk sahur. Paham ya? Sudah selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.